Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Angela di video ini. Nah anak-anak, siapkan alat tulis kalian, buku matematika, pensil, penggaris, dan juga busur derajat ya. Karena hari ini kita akan belajar mengenai sudut. Ya, mengenai sudut. Ada yang sudah pernah mendengarkah kata sudut ini? Pasti ada yang belum pernah, ada yang sudah pernah ya. Hari ini kita akan bahas ya mengenai sudut. Kalian boleh silakan mencatat ya agar kalian mudah mengingat, lebih mengingat lagi materi mengenai sudut. Nah, sudut itu artinya apa sih anak-anak? Nah, ini ya artinya adalah sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua garis lurus ya, dua garis lurus. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah pertemuan antara dua garis lurus ya anak-anak. Sudutnya itu di sini anak-anaknya sudutnya itu. Nah, ini adalah sudutnya. Ya, ini adalah sudutnya. Anak-anak ya, sudutnya ini. Ini dari dalam ya. Nah, ini adalah sudutnya. Lalu gambar yang kedua seperti ini. Ini adalah sudutnya. Yang kedua ini, ya. Nah, ini adalah sudutnya ini. Baru yang ketiga. Nah, ini adalah yang ketiga sudutnya begini. Nah, ini adalah sudutnya. Ya. Pokoknya yang titik-titik begini, titik-titik ya, titik paling ujung-ujung, titik paling ujung-ujung, titik paling ujung-ujung. Itu adalah sudutnya. Jadi sudut itu adalah pertemuan antara dua garis lurus. Ini kan dua garis lurus ya anak-anak ya. Lalu dari gambar ini kita bisa menemukan jenis-jenis sudutnya. Yang kita pelajari saat ini jenis-jenisnya tiga dulu ya anak-anak ya. Sebetulnya ada lebih dari tiga jenis sudut-sudutnya itu. Nah, sekarang kita pelajari hanya tiga jenis sudut dulu. Nah, yang pertama ini adalah dinamakan sudut lancip. Ya. Yang kedua ini dinamakan sudut tumpul. Ya. Lalu yang ketiga ini dinamakan sudut siku-siku. Nah, anak-anak, alasannya mengapa ini dinamakan sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku? Simak selanjutnya ya, karena selanjutnya ada penjelasan mengapa ini sudut lancip, mengapa ini sudut tumpul, mengapa ini sudut siku-siku. Nah, jenis-jenis sudutnya, ini sudut lancip. Arti sudut lancip itu adalah sudutnya memiliki besar sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat ya, atau 89 derajat ya, 89 derajat. Kalau 89 derajat itu termasuk sudut lancip ya. 89 derajat ya anak-anak ya, antara 0 derajat sampai 89 derajat. Nah, kalau yang ini sudut tumpul itu yang besarnya itu antara sudutnya itu 90 derajat, antara 90 derajat dan 180 derajat ya anak-anaknya, antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi 91 itu sudah sudah sudut tumpul ya. 91 170 derajat itu sudah termasuk sudut tumpul. Nah, ini adalah sudut yang ketiga, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya hanya 90 derajat ya anak-anak ya. Hanya 90 derajat. Nah, ini kan ada dua gambar ya anak-anak ya. Ada dua gambar. Ini kedua-duanya ini adalah sudut siku-siku ya anak-anak ya.
Nah, ada tandanya nih, yang bedanya itu, perhatikan tandanya itu anak-anak. Bedanya itu, tandanya yang pertama itu seperti L terbalik ya, dan yang kedua ini persegi ya anak-anak ya. Nah, tanda inilah, lambang inilah, kalau tanpa kita ukur, itu sudah pasti, itu sudut siku-siku 90 derajat ya anak-anak ya. Jadi kalau yang di bawah 90 derajat itu pasti sudut lancip, tapi kalau di atas 90 derajat itu sudah pasti sudutnya itu sudut tumpul. Tapi kalau pas 90 derajat itu sudut siku-siku. Nah, busur derajat. Coba kalian perhatikan busur derajat kalian ya di rumah. Nah, seperti ini ya, tampilannya kurang lebih ada yang berwarna merah, garis-garisnya bermacam-macam. Tapi tampilannya seperti ini. Ini ada nolnya 2 ya anak-anak ya. Nah, kalian boleh pilih salah satu cara membacanya mulai dari mana, 0 dari kiri kah, 0 dari kiri kah, atau 0 dari kanan kah, bebas. Asal kalian tahu posisinya di mana ya. 0 dari kanan atau 0 dari kiri itu sama-sama saja. Ya. Nah, sekarang kita coba mengukur ya. Nah, ini di sini Ibu sudah menggambarkan busur derajatnya dengan gambar sudutnya. Ya, dengan gambar sudutnya. Nah, anak-anak, kalau ini cara mengukurnya seperti ini anak-anak ya. Kalian paskan sudutnya itu di antara ini. Di antara ini paskan ya, di antara ini. Ya, di antara ini paskan. Titik sudutnya itu ya, paskan di sini. Ya, ini kan dari arah kanan ini. Ya, menghadap ke kanan. Barulah kalian perhatikan nolnya juga, nolnya pas di tepat di bawah garis sudutnya ya anak-anak ya. Baru kalian lihat nih berapa ya besar sudutnya ini. Ini adalah 41 derajat ya, tuh 41 derajat. Nah, ini 41 derajat anak-anak. Berarti ini sudutnya 41 derajat. Ini termasuk sudut apa anak-anak? Sudut apa? Sudut apa anak-anak? Silakan tuliskan di buku kalian ya. Nanti kita bahas secara Google Meet. Nah, kalau kita balikan ya, kita mengukurnya itu di sebelah ke arah sebelah kiri seperti ini, sama saja 41 derajat. Yang lihatnya itu kan yang paling atasnya ini ya, paling atasnya ini kan kalau nolnya dari sini, kalian perhatikan angkanya dari sini. Nah, ini adalah sama saja hasilnya itu adalah 41 derajat. Nah, 41 derajat termasuk sejenis sudut apa anak-anak? Sudut tumpul kah? Sudut lancip kah? Atau sudut siku-siku? Tuliskan di buku kalian ya. Atau boleh kalian tuliskan di kolom komentar YouTube ini. Oke, sampai di sini paham kah? Pasti paham ya, coba dipahami lagi ya. Oke, nah dari sini kita bisa menentukan nama sudutnya ya anak-anak ya, nama sudut dan titik-titik sudutnya. Kalau nama sudutnya itu seperti ini anak-anak. Nah, kita lihat dari sini. O ya, O lagi ya. A ini tuh ya. A, ini O, ini B. Ya, jadi ini namanya adalah nama sudut A, O, B. Ya, ini dinamakan nama sudutnya itu AOB. Ya, AOB. Ya. Jadi itu namakannya itu AOB. Cara menentukan namanya itu seperti ini. Ini disebut nama sudut ya, AOB. Kalau titik sudutnya itu hanya ini saja anak-anak ya. Sudutnya aja, titik sudutnya itu. Ini hanya ininya saja. Ini.
Nah, hanya ininya saja. Ini dinamakan titik sudut ya anak-anak ya. Hanya ini saja. Berarti titik sudutnya itu apa? Titik sudutnya adalah O ya. O. Baik, sampai sini paham? Silakan tuliskan di komentar ya anak-anak ya, biar ibu tahu kalian pahamkah atau bagaimanakah ya anak-anaknya, biar ibu bisa tahu eh, kepemahaman kalian mengenai sudut. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video mengenai bangun datar. Karena bangun datar itu tidak hanya dua saja yang kalian pelajari, tapi ada bangun datar lain saja. Tapi tidak menghitung keliling dan luas, tapi hanya kalian mengetahui saja bangun datar apa saja sih yang harus kita ketahui ya. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai bangun datar. Oh ya anak-anak, di bangun datar ini ada juga tuh sudut-sudutnya anak-anak ya. Coba perhatikan, bangun datar persegi, persegi panjang, itu ada sudutnya. Ya, oke. Selamat menyimak, selamat berlatih menyimak bangun datar dengan sudut. Ya anak-anak ya. Dadah. Sampai jumpa nanti. Semoga paham ya. Tuliskan di kolom komentar ya anak-anak ya. Tuliskan di kolom komentar biar ibu tahu paham atau tidakkah. Dadah.